ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, berikutnya ingin saya terangkan di sini tentang derajat atau bentuk-bentuk dari roja itu berdasarkan uraian yang sudah saya terangkan bersama dengan contoh-contohnya. Iya. Jadi kalau saya simpulkan, roja itu namanya harapan, itu ada 3 derajat. Iya. Ini kita hitung pada sudut boleh dan tidak dibolehkannya, supaya menjadi perbandingan ya. Yang pertama, dia selalu mengagungkan roja itu, selalu membesarkannya, sehingga dia merasa aman dari makar Allah, merasa aman dari siksaan Allah. Ini derajat yang paling buruknya, dan ini adalah hal yang diharamkan. Hal yang diharamkan. Ya. Derajat yang kedua adalah orang yang dia berbuat dosa dan maksiat, banyak menelantarkan, tapi dia selalu berharap kepada Allah. Dia selalu berharap diampuni. Dia tahu dirinya berdosa, tapi berharap diampuni. Namun dia tidak bertobat dari perbuatannya. Iya. Dan juga tidak takut terhadap apa yang dia lakukan. Maka ini derajat juga diharamkan. Tapi ini lebih ringan dari yang pertama ya. Nah, derajat yang tingginya dan ini ibadahnya adalah siapa yang menggabungkan 3 hal yang telah kita sebutkan itu tadi. Di syarat roja. Iya. Dia sangat cinta meraih apa yang dia harapkan. Yang kedua, dia takut luput dari apa yang diharapkan. Kemudian yang ketiga, dia maksimal berusaha meraih apa yang diharapkan. Nah, ini baru orang yang rajanya benar, dan ini derajat yang diridhoi dan yang baiknya. Iya. Baik, bagaimana seorang itu bisa berada di atas ibadah yang agung ini? Roja ini dari ibadah ya, ubudiyah, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang agung. Iya. Ibadah yang agung. Karena itu untuk seorang yang menghadirkan roja pada dirinya, itu ada jalannya. Apalagi kadang seorang itu ditimpa pada perkara-perkara, ditimpa musibah yang kadang membuat dirinya itu sangat terpukul dengan musibah itu. Maka itu kadang perlu dihadirkan roja pada dirinya untuk membuatnya kembali bangun, menjadi seimbang dalam hidupnya. Menjadi seimbang dalam hidupnya. Iya. Saya pernah ketemu orang, dia kayak sama teman-teman sudah dibilangi tidak waras sudah. Ya, memang kalau ketemu sama saya habis sholat begitu, pasti selalu dia ngomong, setelah saya renungi dosa-dosa saya, itu aja ngomongnya, dosa saya, kesalahan saya tidak bisa diampuni. Ya, diampuni. Jadi kalau ketemu sama saya cuma cerita, Allah itu maha mengampuni dosa. Saya terangkan tentang rahmat Allah saya. Itu dalam beberapa hari, alhamdulillah dia normal lagi. Kembali normal. Iya. Ini orang rasa takutnya lebih mendominasi. Memang harus dikasih pintu roja yang membuat dia apa? Dia membuatnya seimbang. Ya. Saya pernah ketemu lagi satu mahasiswa. Ya Ustaz, kalau saya lihat tempat-tempat gelap, saya gemetaran, berkeringat. Kenapa? Takut setan kamu pocong. Bukan itu kata dia masalahnya. Saya ingat akan kegelapan di alam kubur. Ya, ingat dosa-dosa saya. Akhirnya saya berkeringat takut. Nah, ini bagus atau tidak ini al-khauf ini?
Rasa takut seperti ini bagus, cuman berlebihan membuatnya seperti itu. Maka saya beri obatnya, saya beri pintu harapan. Kamu sepanjang di atas sunnah, beramal dengan hal yang baik, ya itu juga dari hal yang diharapkan. Jadi coba kamu selalu pikir itu, seimbangkan. Beberapa saat setelah itu dia ketemu lagi sama saya, alhamdulillah dia sudah normal. Sudah normal. Jadi kadang perlu diberi rasa takut ini, kadang obat, rasa harapan ini kadang obat untuk sebagian orang. Iya. Obat untuk sebagian manusia. Ya kalau diberi rahmat Allah lebih luas, nggak ada masalah. Iya. Atau dibacakan kepadanya hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Innallaha kataba kitaban, sungguhnya Allah menulis sebuah kitab, lalu diletakkan di bawah arsy-Nya. Di dalam isinya rahmati sabaqat ghadabi. Rahmatku telah mendahului kemurkaanku. Dalam sebuah riwayat ghalabat ghadabi. Rahmatku telah mendominasi kemurkaanku. Jadi memang dari dalil-dalil yang menunjukkan tentang luasnya rahmat Allah diberikan, nggak ada masalah. Ya, karena itu ada tahqiq ar-raja namanya. Membuat seorang itu mentahqiq ar-raja. Baik. Di antara hal yang membuat seorang itu bisa dia mewujudkan raja pada dirinya adalah dia mengingat dari amalan-amalan salih yang dia lakukan. Karena amalan saleh itu harapan. Amalan saleh itu harapan. Karena itu di banyak tempat dalam Al-Quran keselamatan itu disebut dengan sholat, dengan sedekah, dengan berpuasa. Ya kalau dia ingat sepanjang dia hidup dia sholat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, itu kan dari pintu harapan. Iya, pintu harapan. Kemudian dari hal yang membuka pintu roja, dia selalu mengingat bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Dan rahmat Allah itu mendahului kemurkaan Allah. Apalagi kalau dia sudah belajar dari Asmaul Husna, dia ingat nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghani, Ar-Rauf, Al-Karim, Dzul Jalali wal Ikram. Ya. Dan seterusnya dari nama-nama Allah yang semisal dengan itu, maka itu akan luas pintu rajanya di situ. Iya. Kemudian dari hal yang memperkuat roja adalah dia memupuk dan mengembangkan kecintaan kepada Allah di hatinya. So kalau kecintaan kepada Allah di hatinya itu besar, selalu dia pupuk, itu maka menjadi sumber harapan. Sumber harapan. Kemudian di antara sebab juga atau di antara jalan mewujudkan roja adalah banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Banyak tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Sebab Al-Quran itu adalah rahmat, anugerah, karunia untuk seorang mukmin. Iya. Dan di antara jalannya juga seorang hamba itu pandai memanfaatkan waktunya pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah. Di waktu taklim dia datang taklim, ada doro langsung dia datang, dia susul, ada pelajaran dia, ada ilmu yang belum dia pelajari, dia semangat mempelajarinya. Ya, berlalu datang sholat 5 waktu, belum lagi sholatnya hadir dia sudah bersiap. Dia sudah bersiap. Datang hari Jumat dia tahu waktu mustajabah berdoa, ada waktu fadilah. Sebelum tidur dia membaca zikirnya, membaca surah-surah yang disyariatkan. As-Sajdah, Tabarak, ya. Kemudian dia baca ayat kursi. Itu semuanya dia makmurkan dengan hal yang seperti itu menunjukkan rojanya. Menunjukkan harapannya. Menunjukkan harapannya. Seperti seorang hamba yang berkhidmat kepada tuannya. Iya, dia tahu bahwa tuannya itu senangnya begini. Maka dia berusaha untuk melakukannya dengan bagus. Itu pintu-pintu harapan.
Pintu-pintu harapan. Dan di dalam mentahqiq raja itu, di antara jalan yang paling pentingnya adalah seorang mempelajari tauhid. 3 jenis tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Iya. Makanya saya selalu ingatkan tentang pentingnya tauhid, tauhid dan tauhid. Karena pada tauhid itu terdapat segala hal yang diperlukan di dalam kehidupan. Iya. Kemudian di antara jalan mentahqiq raja juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyenangi orang yang berputus asa. Tidak menyenangi orang yang berputus asa, putus harapan. Dia tanggalkan itu dari hatinya. Dia tanggalkan itu dalam hatinya. Iya. Apalagi kalau dia masih hidup, mampu berbuat. Setelah itu dia merasa lemah. Itu masalah besar itu. Karena itu kata seorang penyair, walam ara fin nasi aiban kanaqsil qadirin ala tamami. Saya tidak melihat di tengah manusia itu ada aib yang lebih besar melebihi orang yang selalu kurang padahal dia mampu untuk sempurna. Dia mampu sempurna tapi dia kurang begitu saja. Itu aib paling besar pada seorang. Dan itu menunjukkan kurangnya harapan. Kurangnya harapan. Ya kalau dia punya harapan yang bagus, itu terlihat pada semangat, kesungguhan. Iya. Baik, raja ini dari keutamaannya, dia adalah salah satu poros penghambaan. Sebab dengan raja itu dia mengharapkan ibadahnya kepada Allah. Dia menampilkan ibadahnya kepada Allah. Iya. Raja itu ibadah. Kemudian yang kedua, dari keutamaan raja ini adalah hal yang dicintai oleh Allah. Hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kalau dilihat di kandungan ibadah-ibadah yang diperintah, misalnya doa ya, kita diperintah doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan untuk kalian. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari ibadah kepadaku akan kumasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dihinakan. Ini ancaman kalau tidak berdoa. Jelas ya? Karena itu raja itu dari sebab seorang diridhai oleh Allah, tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian raja ini itu adalah pembimbing yang menuntunnya kepada jalan. Ya kalau orang yang berjalan ke negeri akhirat, raja ini dia bagikan pembimbingnya yang menuntun dia untuk berjalan. Membimbingnya untuk berjalan, menggerakkannya untuk berjalan. Karena itu dikatakan dalam Al-Quran, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan rezeki yang diberikan kepada mereka secara rahasia maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi, maksudnya surga. Ini harapan ini membuat dia rajin membaca Al-Quran, sholat, berinfak, melakukan amalan-amalan. Karena dia tahu ada perniagaan yang tidak merugi. Itu yang dia kejar. Jadi raja itu membimbingnya untuk ke sana. Iya. Membimbingnya untuk ke sana. Kemudian di antara keutamaannya raja ini adalah pintu membawa dia kepada mahabbah. Dan di antara keutamaannya juga raja ini adalah jalan yang bisa membawa dia ke jenjang-jenjang ubudiyah lebih tinggi. Ke jenjang ubudiyah lebih tinggi. Karena Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku akan tambah kalian. Ini syukur ini kan itu dari
bentuk roja juga, ada roja di dalamnya. Ada roja di dalamnya. Dan disebut tambahan. Berarti ini bisa mengantar kepada apa? Jenjang-jenjang yang tinggi. Iya. Kepada jenjang yang tinggi. Baik. Kemudian di antara keutamaan roja ini, banyak dari ibadah itu seperti syukur itu tadi, seperti kecintaan kepada Allah, seperti rasa takut kepada Allah. Ini semuanya tidak keluar dari pembahasan roja, terhubung juga dengan roja, dengan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Kemudian dari keindahannya juga roja ini, itu adalah bentuk husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dimaklumi, kita telah diperintah untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Imam Syafi'i rahimahullah ketika dihadiri oleh kematian, dimintai nasihat, ditanyai oleh sebagian murid-muridnya, bagaimana keadaan engkau di pagi ini, wahai Abu Abdillah? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, asbahtu minad dunya rahila. Pagi ini saya masuk dalam keadaan akan meninggalkan kehidupan dunia. Walil ikhwani mufariqa, dan saya akan berpisah dengan teman-temanku. Walisu'i af'ali mulaqiya, dan saya akan menjumpai buruknya perbuatanku. Wa 'alallahi warida, dan saya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bika'sil maniyati syariba, dan saya akan meneguk dari gelas kematian. Wala wallahi ma adri aruhi tasiru ilal jannah fahanniha au ilan nari fawazziha, dan demi Allah saya enggak tahu ini ruhku mau berjalan kemana, apakah ke sorga sehingga saya beri kabar gembira, atau ke neraka sehingga saya harus bertakziah untuknya. Kemudian beliau melantunkan beberapa bait syair. Dan ini di posisi yang seperti ini, posisi harapan. Tapi beliau ungkapkan kenyataan dan nasihat kepada murid-muridnya untuk orang yang di kondisi itu. Tapi posisi harapannya beliau terangkan dalam dua bait syair tersebut. Kata beliau, falamma qasa qalbi wa daqat madahibi ja'altu ar-raja minni li afwika sullama ta'adhamani dhanbi falamma qarantuhu bi afwika rabbi kana afwuka a'dhama. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, begitu hatiku menjadi keras dan telah sempit jalan-jalanku, saya menjadikan roja, harapan dari saya sebagai tangga untuk menjemput maafmu ya Allah. Begitu dosaku terasa besar, tapi begitu saat dosaku terasa besar, maka saya pun memperbandingkannya dengan maafmu, wahai Rabbku, maka saya ketemukan maafmu adalah yang paling besar. Itu pintu harapan namanya. Dan hal-hal yang seperti ini berjalan di tengah para ulama. Ada posisi-posisi yang memang rasa harapan di situ ada lambang penghambaan. Apalagi rasa harapan itu seperti yang saya katakan tadi adalah ubudiyah. Seorang hidup dengan rasa harapan itu pahala setiap hari dia dapat. Dia duduk saja banyak rasa harapan di hatinya, itu dia sedang dalam ibadah. Dalam ibadah. Dan ini dari keagungannya, dari keagungan ibadah pada rasa harapan tersebut.